Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahayu dengan NIM 55522001106. Sini saya akan mempresentasikan mengenai the efficient contracting approach to decision usefulness dari buku Scott pada chapter 8. Di sini terdapat overview, dijelaskan bahwa teori kontrak efisien mengambil sudut pandang yang mana perusahaan mengatur dirinya dengan cara yang paling efisien. Begitu pula untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Beberapa perusahaan lebih terdesentralisasi daripada perusahaan lainnya. Beberapa perusahaan mengadakan kegiatan di dalam, sedangkan perusahaan lainnya mengontrakkan beberapa kegiatannya. Beberapa perusahaan membiayai dengan hutang lebih dari yang lain, dan sebagainya. Bentuk paling efisien atas tata kelola perusahaan untuk perusahaan tertentu tergantung faktor-faktor seperti lingkungan hukum dan institusional, teknologinya, dan tingkat kompetisi dalam industri. Kemudian, apakah yang dimaksud teori kontrak efisien? Teori kontrak efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, kontribusi terhadap kontrak efisien dan penata layanan dan keefisienan tata kelola perusahaan. Teori kontrak efisien berasumsi bahwa manajer seperti investor adalah rasional. Sebagai hasilnya, manajer tidak dapat diasumsikan tentunya memaksimalkan keuntungan perusahaan. Secara umum melakukan sesuai kepentingan investor, melainkan mereka akan melakukannya demi kepentingan dirinya sendiri. Konsekuensinya, kepentingan manajer, pemberi pinjaman, dan pemegang saham terjadi konflik. Teori kontrak efisien mempelajari bagaimana konflik ini diselesaikan. Melalui ini, memungkinkan kita untuk menilai seberapa efisien desain kontrak dapat membantu mensejahterakan kepentingan manajer dengan pemberi pinjaman dan pemegang saham. Kemudian di sini terdapat sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, pemberi pinjaman. Terdapat dua aspek kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen yang memiliki informasi terbaik tentang kondisi perusahaan. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil seperti investor ekuitas. Mereka akan kehilangan jika perusahaan berkinerja buruk. Kemudian yang kedua di sini pemegang saham. Manajer diasumsikan berlaku sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan asimetri informasi mencegah pemegang saham mengawasi langsung usaha manajer dalam menjalankan perusahaan, atau disebut juga dengan moral hazard. Manajer mungkin melalaikan usaha dan menutupi overstatement dan keuntungan kecil seperti overvaluation aset dan memanage pendapatan ke depannya. Hal ini menimbulkan permintaan untuk kebijakan akuntansi keuangan yang memaksa tanggung jawab usaha manajer dan membatasi aksi opportunistic manager. Kemudian selanjutnya ada reliabilitas. Asimetri hasil mengalihkan pemberi pinjaman trade of relevancy reliability terhadap perhatian lebih pada relatif reliability pada investor ekuitas, karena pemberi pinjaman tidak secara langsung mendapat hasil dari meningkatnya performa perusahaan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan berita baik yang berorientasi masa depan. Kemudian ada konservatisme. Asimetri hasil juga membuat sebuah permintaan untuk konservatisme bersyarat, yaitu impairment test. Permintaan pemberi pinjaman informasi tentang unrealized loss adalah lebih baik daripada permintaan mereka terkait dengan unrealized gain, mengingat unrealized gain dipercaya tidak lebih bermanfaat daripada unrealized loss dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan. Kemudian terdapat pembahasan mengenai ketegasan kontrak. Kontrak itu sifatnya sulit untuk dapat diubah. Dengan kata lain, kontrak itu tegas. Juga banyak kontrak seperti kontrak hutang adalah jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, seperti standar akuntansi, akan berubah selama umur hidup kontrak. Perubahan tersebut dapat secara negatif mempengaruhi perjanjian, meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Memang mungkin sebuah kontrak dapat dinegosiasi,
mengikuti perubahan standar akuntansi. Namun proses tersebut dapat akan panjang dan mahal. Kemudian di sini terdapat employee stock options, yaitu akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan membuat beberapa asumsi, Huddart menunjukkan bahwa rumus Black atau Scholes dengan ISO yang ditahan sampai tanggal kadaluarsa dapat menaikkan pencatatan nilai wajar ISO pada saat tanggal pemberian. Terdapat 3 karakteristik dari opsi. Yang pertama, pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Yang kedua, potensi kenaikan atau upside potensial opsi Amerika, tendensi kenaikan terhadap nilainya meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Yang ketiga, jika opsi deep in the money, artinya jika nilai saham dasar jatuh lebih tinggi daripada harga exercise price, maka hasil dari menahan opsi tersebut dan probabilitasnya sangat mendekati hasil dan probabilitasnya dari menahan saham dasarnya. Eksekutif senior menggunakan taktik untuk meningkatkan nilai-nilai ISO mereka. Ada beberapa taktik yang digunakan. Itu yang pertama ada pompa endam, yang kedua CEO perusahaan dengan menjadwalkan green dates, yang ketiga ada spring loading, dan ada late timing. Kemudian terdapat discussion and summary of ISO expensing. Ada pertanyaan muncul yang kemudian adalah mengapa pihak manajemen menentang pembebasan ISO. Jawabannya itu satu kemungkinan yang bisa menjelaskan sikap manajemen tersebut adalah bahwa manajemen tidak menerima adanya efisiensi pasar sekuritas. Manajemen percaya bahwa para investor akan bereaksi negatif terhadap laba yang dilaporkan menurun apapun alasannya. Kemungkinan yang lain adalah bahwa laba yang dilaporkan menurun akan meningkatkan kemungkinan terjadinya debt covenant violation. Selain itu, kompensasi manajemen laba bisa menurun sampai titik di mana kompensasi ditentukan berdasarkan laba yang dilaporkan. Selanjutnya, summary of efficient contracting for debt and stewardship. Teori efisien contracting mempelajari tentang peran informasi akuntansi keuangan dalam menjembatani asimetri informasi antara pihak-pihak dalam kontrak. Nah, untuk mencapai kontrak yang efisien atau efisien contracting, informasi keuangan harus reliable dan konservatif secara kondisional. Suatu implikasi signifikan atas teori efisien contracting adalah bahwa kebijakan akuntansi mempunyai konsekuensi-konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting bagi para manajer selama manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi. Mereka dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi dampak dan standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasinya. Kemudian perusahaan menghadapi trade-off dalam fleksibilitas kebijakan akuntansi yang diberikan kepada manajer. Terlalu sedikit fleksibilitas akan mengarah kepada inefisiensi kontrak ketika standar akuntansi berubah. Terlalu banyak fleksibilitas membuka kemungkinan oportunisme manajer. Kompromi yang masuk akal untuk menjembatani keduanya adalah dengan mengizinkan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dalam tataran GAAP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.